Baik, kita mulai. Kita lanjutkan diskusi kita. Jadi, kalau kemarin kita sudah kenalkan konsep asam basa pada saudara-saudara sekalian, sekarang kita akan diskusikan masalah-masalah atau hitungan-hitungan yang terlibat di dalam asam basa. Kuantitatifnya dari apa yang kemarin kita sudah bicarakan secara kualitatif. Nah, awal sekali ini saya katakan bahwa mungkin kalau di SMA ada beberapa guru saudara yang mengajarkan dengan cara menghafal banyak persamaan di asam basa, pH buffer, apalagi pH garam, apa gitu ya. Nanti akan kita lihat bahwa sebetulnya sudah nggak perlu itu hafal semua ya. Jadi mungkin akan lebih baik dan sangat saya sarankan sebetulnya kita berdasarkan prinsip keseimbangan yang sudah pelajari kemarin, tahu masalahnya, tuliskan persamaan keseimbangannya, semuanya itu nggak perlu dihafal, mestinya bisa kita lihat, kita bisa turunkan dengan cepat ya. Daripada terbebani dengan banyak hafalan, kita akan lihat nanti banyak hal yang bisa sebetulnya asal sudah benar menuliskan persamaan keseimbangannya, mestinya bisa, ya. Tidak harus hafalkan persamaan-persamaan. Kemudian juga, ya konsep-konsep yang paling kita pelajari. Kalau asamnya kuat, basa konjugatnya seperti apa? Nah, itu yang penting, ya. Kalau itu sudah ingat, maka banyak hal kita bisa lepaskan dari hafalan ya. Sebetulnya masalahnya akan sama ya. Di keseimbangan itu selalu masalahnya adalah saudara tahu konsentrasi zat yang terlibat dalam keseimbangan, saudara ditanya tetapan keseimbangan, atau sebaliknya tetapan keseimbangannya diketahui, saudara ditanya salah satu dari spesies yang terlibat dalam keseimbangan. Sebenarnya masalahnya itu saja. Hanya sistemnya beda-beda. Ada yang di larutan asam lemah, ada yang di basa lemah, ada nanti di campuran. Kalau buffer kan campuran ya, campuran asam dengan basa konjugatnya. Atau garam ya. Garam kan sebetulnya garam itu apa? Garam ya asam dengan basa kan, reaksi asam dengan basa. Apakah garamnya akan netral atau tidak tergantung asam atau basanya. Prinsip kemarin itu. Kalau asamnya asam lemah, basa konjugatnya nanti masih bisa bersifat sebagai basa. Oke. Jadi itu saja. Tapi semuanya sama, ya. Semuanya sama sebetulnya. Yang akan ditanya itu, kalau sudah tahu tetapan keseimbangannya, salah satu spesies dalam keseimbangan itu ditanya berapa, atau ditahu semua konsentrasi keseimbangan, terus ditanya tetapannya. Ya. Oke, jadi kita akan berilustrasi beberapa itu, ya. Satu persatu nanti kita akan lihat dan sudah akan lihat bahwa ya prinsipnya itu tadi. Ya. Nah ini yang prinsip umumnya. Asam lemah, reaksi umumnya seperti ini kan, reaksi keseimbangan umumnya kemarin seperti ini kita sudah lihat bahwa asam lemah dalam air itu bisa mengalami autoionisasi atau reaksi Bronsted Lorentz kemarin ya. Serah terima proton sehingga Ha itu menjadi basa konjugatnya A-, air menjadi asam konjugatnya H3O+. Air di situ bersifat sebagai basa ya, di sebelah kiri kan. Nah, kemudian seberapa besar reaksi ini berjalan ditentukan oleh Ka-nya ya. Jadi tetapan keseimbangan sebetulnya dikasih note A di bawah itu untuk menunjukkan bahwa itu asam ya. Kemudian nilai Ka dan pKa dari senyawa-senyawa itu ada di tabel ya, di buku biasanya ada, atau kalau sudah mau yang lebih ekstensif ya di handbook ya. Pasti ada ya. Jadi intinya itu.
Ya, kalau sudah bisa menuliskan itu, nah, no problem. Nah, oh ya, ini kemarin kita sudah lihat bahwa KA itu adalah P itu adalah selalu minus log sesuatu, ya. Minus log sesuatu itu P. Jadi intinya adalah kita bekerja dengan skala yang sangat besar, ya kan? Kalau log pH itu kan bisa dari 1 sampai 14. Sebetulnya ini kan 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 14. Ini rentang yang sangat luas loh. Kelihatannya 1 sampai 14, tapi sebetulnya ini rentang yang sangat luas ya. Lipat berapa kali itu? 10 pangkat 14 kali. Ya. Kalau ditulis nolnya kan capek itu 14 nol. Ya. Jadi suatu rentang yang sangat besar. Nah, rentang yang sangat besar itu kita kompres atau kita sempitkan dengan cara kita bekerja dengan skala logaritma. Ya. Tapi ingat, berubah 1 itu kalau dalam skala logaritma kan 10 kalinya. Ya. Nah, ini harus dipahami. Ada hubungannya sebetulnya P atau pH dan sebagainya itu dengan pernah dengar Carlsberg? Merek apa itu? Gitu ya? Tulisnya. Pakai R. Pakai ini. Ya, yang suka minum bir tahu. Jadi yang pertama sekali menyarankan pakai skala ini itu sebetulnya saintis yang bekerja di perusahaan itu, ya. Dia kan suka mengukur pH-nya, hasilnya seperti apa. Terus dia menyadari, oh kadang kok bekerja dengan 10 pangkat minus yang susah lah. Udah dibuat minus log, jadi kan begini. Jadi lebih mudah dibaca angkanya. Ya. Boleh kalau misalnya saudara punya akun di bank itu besar sekali, ya jangan minus lah ya. Minus log ini kan susah dia dibilang. Rekening di bank saudara itu kok susah dibaca gitu. Udah saya sekarang selalu pakai P rupiah dari rekening saudara. Jadi supaya gampang bacanya. Soalnya tiap hari tambah 10 pangkat 6 misalnya. Jadi susah bacanya gitu misalnya. Baik ya, jadi ini contoh beberapa. Jadi sudah bisa lihat tentu saja di tabel sudah sendiri ya. Tabel buku sudah sendiri. Ini contoh yang saya ambilkan dari buku. Ini yang lain lagi dan seterusnya. Ya. Demikian juga untuk bahasa. Seperti saya katakan kemarin, kalau kita belajar di asam basa ini, sekali kita belajar untuk asamnya, bahasanya itu sebetulnya benar-benar bayangan cerminnya saja ya, mirip ya, mirip sekali sehingga membosankan kalau dirunut satu-satu lagi ya. Jadi ini sama kita bisa tuliskan KB-nya ya, KB dan PKB biasanya ditabelkan di buku juga dan ini contohnya ya. Ini kemarin kita sudah bicarakan untuk asam dan basa konjugat itu selalu berlaku tetapan ionisasi air itu sama dengan Ka kali Kb ya. Jadi kalau asamnya kuat, basa konjugatnya lemah dan seterusnya. Kemarin kita sudah bicarakan ya. Saya tidak akan ulang lagi. Nah, jadi ini misalnya mengingatkan lagi kalau Ka dari Hf itu adalah 6,8 kali 10 pangkat min 4. Berapa Kb-nya? Ya, kalau suhunya 25 derajat Celcius, pasti Kb itu sama dengan ya. Jadi pada 25 derajat Celcius Kw ya dibagi Ka. Ya, jadi Kb dari F minus itu sama dengan Ka yang akan sama dengan 6,8. Berapa ini? Ya 1/6,8 ya. 10 pangkat min. Jadi itu berapa? Dihitung di kalkulator. Ya, jadi selalu asam dengan baja konjugatnya itu selalu kalau dikali Ka dengan Kb-nya harus sama dengan tetapan ionisasi air ya.
Ini kalau dihitung 1,47 10 pangkat min 11. Ya. Ya, tentu saja bisa hal yang sama dilakukan, akhirnya dapat segini dan seterusnya. Ya. Baik, yang sering kemudian diminta adalah saudara menentukan pH asam lemah, dan biasanya ya seperti saya katakan kemarin, sama dengan menyelesaikan problem kesetimbangan. Karena saudara menentukan pH larutan asam lemah itu kan sebetulnya saya menentukan konsentrasi H+ dalam kesetimbangan asam lemah kan. Ya problem kesetimbangan yang kemarin sudah kita pelajari sebetulnya. Ya. Sama aja dengan itu. Nah, sehingga ya yang kemarin kita sudah pelajari itu, tulis persamaan reaksinya, cari nilai Ka-nya dari tabel, atau kalau di problem ya mestinya di problem itu disediakan gitu ya. Kemudian ya buat tabel ICE-nya kemarin itu, atau ABS kalau kemarin itu ya. Awalnya berapa, berubah berapa, setimbang berapa, ya kan? Nah, dari sini kan yang bereaksi itu atau X itu, dan sudah biasanya menentukan seberapa banyak yang bereaksi. Nah, kemudian pH-nya itu adalah minus log dari konsentrasi H+ ya, saudara. Ya, jadi tidak ada yang baru. Jadi semua itu sebetulnya prinsip kesetimbangan yang kemarin kita sudah pelajari, kita terapkan sekarang ke masalah ini. Ya kan? Nggak ada yang baru sama sekali kan? Jadi itu semua sama dengan yang kita sudah pelajari kemarin. Nah, di problem kesetimbangan adalah kapan kita mengabaikan X itu kan terhadap yang konsentrasi awal, ya kan? Selalu ini kemarin kita patokannya, kalau K kecil, X itu biasanya juga kecil, ya, sehingga X bisa diabaikan, ya. Harus selalu dicek lagi, apakah pengabaian X terhadap konstanta yang ditambahkan terhadapnya atau dikurangkan darinya itu benar. Yang ini selalu kita pakai. Kurang dari 5% pengabaian kita banyak. Jadi kalau lebih dari itu ya jangan diabaikan. Ya, itu kemarin juga sudah kita diskusikan pada saat kesetimbangan. Jadi benar-benar topiknya ini akan panjang ya. Masih ada 2-3 topik lagi itu yang bagaimana saudara menyelesaikan problem kesetimbangan itu diuji ya. Bisa nggak menerapkan. Tapi cuman itunya tekniknya sama. Masalahnya nih ganti-ganti. Ada kesetimbangan asam basa, nanti ada kesetimbangan kelarutan ya, senyawa yang sukar larut, sama lagi ya. Jadi sekali lagi, nah ini contohnya misalnya, saudara punya asam astat, Ka-nya 1,8 10 pangkat min 5, kita ditanya berapa pH-nya. Ya. Mungkin saudara ada yang ingat, wah kalau itu kan cukup pH atau konsentrasi H+, akar, Ka dan Ca gitu. Ada yang masih ingat itu barangkali? Ya, kalau di SMA boleh lah. Kalau di sini nanti ya ini juga akan keluar juga persamaan. Tapi sudah lihat bahwa kita bisa selesaikan masalah ini tanpa kita ingat persamaan ini barangkali. Ya. Jadi sekali lagi kita tuliskan reaksi kesetimbangannya, atau biasanya saudara lebih suka menuliskan CH3 COOH berkesetimbangan ya, kalau mau dengan air ya supaya konsisten kita. Air plus ya, kalau sudah mau lengkapi ini tentu saja air plus, ya kan? Terus kita buat tabelnya. Awalnya berapa saya punya di sini? 0,1. Tentu saja ini ya sejumlah besar ya. Ini awalnya itu. Kalau ini berubah atau bereaksi sejumlah minus X, ini tentu saja minus X yang tapi tidak akan signifikan. Ini benar. Gitu kan? Sehingga pada saat setimbang saya punya 0,1 dikurangi X
Ini apalah, ini besar, nilai besar gitu ya. 55 sekian kan, sudah bisa hitung konsentrasi air itu sebetulnya 56 atau 55, sekian molar ya kan? Ini, tapi kita biasanya tidak terlalu pedulikan ini karena toh ini diserap di KA ya. Nah, ini angka tertentu lah ya, konstanta yang besar gitu, tidak peduli. Nah, sehingga 1,8 kali 10 pangkat min 5 itu pasti akan sama dengan X kuadrat dibagi 0,1 minus X. Ya kan? Kalau X kita itu kecil, maka 0,1 minus X itu kira-kira sama dengan 0,1, kan? Sehingga X kuadrat itu akan sama dengan 1,8 10 pangkat min 5 kali, ya enggak? Maka saya ambil dulu. Sehingga X-nya sama dengan berapa? Ya, akar dari 1,8 kali 10 pangkat min 6. Berapa itu kalau dihitung? 1 yang keras, 1 berapa? 1,34 10 pangkat min 3. Betul? Ya? Betul? 10 pangkat 3. Betul nggak pengambilan kita di sini? Bagus nggak pengambilan kita di sini? Nggak cek lagi. Kurang dari 5% ini terhadap 0,1. 1,34 per 1000 per 10. 1 per 10. Kurang dari 5%, berapa persen ini? Ya kira-kira 1%. Kira-kira 1%. Jadi bagus, pengambilan kita bagus. Jadi sudah nggak usah dan sudah lihat ini tuh dari mana jadinya persamaan ini tadi yang saya tuliskan bisa lihat dari sini. Apa ini persamaan ini? Akar KA sama dengan CA. Konsentrasi K plus adalah akar KA kali CA itu dari mana? Ya persis yang kita lakukan di sini kan. Kalau X itu saya abaikan terhadap konsentrasi awal. Untuk asam lemah itu H plus itu akar KA kan. Oke. Tapi sekarang saya minta menyelesaikan problemnya dulu. Tuliskan keseimbangannya, cari spesies-spesies seperti sudah menyelesaikan persamaan keseimbangannya. Konsentrasi yang 2O itu sudah bisa hitung, ya kan? Air di dalam air, ya kan? Berapa konsentrasinya dalam molar? Air itu 18 gram per mililiter, kan? Ya enggak? 1 gram, ya kan? 1 gram per mililiter. Kalau saya punya 1 liter air 1000 gram, berapa mol ini? 1000 gram. 1000 per 18 gram, ya, jadi sekitar 55 mol per liter. Jadi konsentrasi air dalam air sekitar 55. Tapi tidak banyak berubah kan? Ini cuma berubah 1,34 kali 43. 55 dikurangi itu ya 55 lagi. Makanya selalu konsentrasi air atau pelarutnya itu serap saja di sini. Sebetulnya di tabel itu ini sudah menyerap nilai dari konsentrasi air, sehingga memang kita tidak usah tulis sama. Di sini kan saya sudah tidak tulis. Ya, jelas. Jadi itu. Jadi selalu pelarutnya kita tidak usah tulis dalam tetapan di sini.
Ada lagi? Ya, jadi saya lihat sekali. Mulai sekarang nggak usah hafal persamaan-persamaan yang itu. Cukup sudah ingat bagaimana kesetimbangan itu diselesaikan, problem kesetimbangan itu. Ya. Nah, tentu saja belum selesai sampai di sini karena yang ditanya pH, ya kan? Maka pH 0,1 molar. Berapa? 2,8. Apa tadi? Mungkin sudah ada yang bertanya, kesetimbangan air kemarin akan mempengaruhi nggak? Kan air juga apa ya? Autoionisasinya menghasilkan H+. Penting nggak autoionisasi air di situ? Hah? H+-nya tadi yang dihasilkan di sini berapa? 10⁻⁻3. Air murni 10⁻⁷. Kalau ini ada 10⁻⁵, pasti ada H+ dari ini ya, ada H+ dari CH3COA di sini 10⁻⁵. H+ yang dihasilkan oleh akan bertambah atau berkurang? Otomatis pasti digeser ke kiri kan kesetimbangan. Semakin sedikit lagi H+ dari atau ionisasi pasti jauh lebih dari 10⁻⁷. Ya. Sehingga ya udah ini aja sudah cukup. H+ yang dari airnya ada, tapi pasti akan lebih kecil dari 10⁻⁷ kalau dia ada. Dan kita bisa abaikan sekali. 10⁻⁷ aja sudah bisa kita abaikan, apalagi pasti di dalam sistem itu H+ dari airnya itu bisa lebih kecil dari 10⁻⁷. Sudah ya kita abaikan. Cukup kita hitung dari sini. Nah, dalam kasus larutan yang sangat encer tentu saja tidak bisa diabaikan. Ya. Tapi ya kita tidak akan tanyakan itu. Kalau sukar nanti nggak lulus. Nah, saya selalu sering menyebut ini H3O+ atau H+ dari asamnya, H+ dari airnya. Memang kita bisa bedakan kalau dalam air itu. Oh, ini H+ dari air, ini H+ dari asam. Bisa nggak kita membedakan? Hah? Bisa nggak membedakan? Oh, ini H+ dari air, ini H+ dari asam. Kalau sudah bisa masuk ke larutan terus ketemu H+, oh ini kayaknya H+ dari larutan. Ini H+ dari asamnya. Hah? Bisa nggak? Ya nggak bisa, sebetulnya sama saja. Ya, ini secara konsep aja kita, oh ini dari sana ini. Tapi sebetulnya dalam larutan ya semuanya itu sama, spesies yang sama tentu saja. Ada pertanyaan lagi? Oke, jadi ini kita lewat saja lah ya, ini sama persis dengan apa yang kita kerjakan. Yang tulisan saya jauh lebih bagus dari kita lewat saja. Ya, hal yang sama tentu saja kalau bahasa, ya, kan? Bahasa persis sama. Ya, supaya lu kita kerjakan lagi. Ya. Tentukan pH larutan 0,1 N2H4 yang diketahui mempunyai tetapan basa lemah 1,7 kali 10⁻⁻⁶. Sebetulnya rasanya itu asam yang terkenal kan asam astat ya. Ini KB-nya 1,8 10⁻⁵. Rasanya NH3 juga segitu KB-nya. Jadi bagus juga. Tapi udahlah kita pakai ini saja sekarang. N2H4 ya. N2H4. Kalau dia basah dalam air reaksinya apa kemarin? N2 ayo H5 ya. Kalau mau ditanya sebetulnya H-nya masuk mana? Masuknya di daerah sini sebetulnya. Terikatnya pada N kan? Karena N punya pasti ya. Plus ya. Nah, sama seperti tadi, jangan lupa awalnya berapa, berubah sebanyak berapa, saat setimbang berapa.
Ya kan? Saya awalnya punya 0,1 molar. Sekali lagi yang larutan yang airnya kita bisa abaikan ya. Kita nggak usah lihat di kolom sini, nggak apa-apa. Kemudian awalnya di sini saya tidak punya, ya. Katakanlah reaksi sejumlah X, maka di sini dihasilkan sejumlah X lagi, sehingga kesetimbangan 0,1 X. Ya. Dan persis sama dengan apa yang kita dapat di asam tadi. Saya akhirnya bisa tuliskan karena tetapan kesetimbangannya itu adalah 1,7 kali 10 pangkat 6 itu akan sama dengan X kuadrat 0,1. Bolehkah saya abaikan X terhadap 0,1? Ya, saya belum tahu nilai X-nya. Coba saja. Kalau sudah ini belum tahu ini, ya coba saja. Nanti kalau ditolak ya apa gitu. Coba lagi atau cari yang lain gitu. Nah, karena belum tahu kan saya bakal diterima atau enggak kalau saya propose ke dia gitu. Ya coba saja. Jawabannya nggak tahu kita ya, coba saja ya. Jadi kalau kita coba akhirnya X itu abaikan X ya. Kalau kita abaikan X maka tentu saja terhadap 0,1 ini ya. Maka 1,7 10 pangkat 6 sehingga dapat berapa X nya? 4,1 10 pangkat 7. Cukup bagus kan masih? Oh, min 4 malahan. Cukup bagus? Sangat bagus ya. Min 4 terhadap min 1 seperseribunya kira-kira. Udah, nggak akan ada yang masalah. Nah, sekarang hati-hati. Konsentrasi X ini tadi konsentrasi apa? OH minus. Nah, sekarang yang harus hati-hatinya di sini. X itu adalah sama dengan konsentrasi OH minus yang nilainya akan sama dengan konsentrasi N2H5 plus. Ya, tapi dalam kasus kita yang saya butuhkan konsentrasi OH. Ya. Jadi POH dulu barangkali ya. POH sama dengan 3,38. Ya, jadi sudah harus mulai pakai kalkulator yang mau sudah pakai untuk ujian gimana? Ya, itu kalkulatornya itu sekarang beda-beda. Ya, kalkulator yang bilangannya ditulis dulu, baru min log dipencet atau log dulu baru diminuskan. Ada kalkulator yang canggih seperti kalkulator saya. Itu nulis betul-betul min log ditulis baru tanda kurung angkanya tulis berapa. Jadi benar-benar logika kita nulis dia ikuti kalkulator. Saatnya ya. Jadi jangan sampai nanti sudah bingung pas ujian. Ini harus gimana cara hitungnya? Ya. Harus mulai dari sekarang. Bahkan ada mahasiswa dulu itu yang benar-benar pulpen yang dia biasa pakai untuk latihan itu yang dibawa di ujian. Katanya apa? Ya, supaya biasa Pak, ini pulpen ini sudah biasa bergerak sendiri. Ada yang percaya seperti itu ya nggak apa-apa. Oke, jadi pH sama dengan 14 dikurangi 3,88 10,2 62. Nah, sudah lihat ya. Saya tidak hafal persamaan apapun. Yang saya lihat adalah saya tulis persamaan kesetimbangannya. Saya tahu menulis tetapan kesetimbangan itu gimana. Saya tahu boleh atau tidak mengabaikan dan seterusnya. Oke. Jangan hafal persamaan. Ini kita lompat juga aja. Ini kan sama persis ya. KaNH3 itu sama persis dengan KbNH3 angkanya sama persis. Kb asam stat. Kebetulan lah ya. Tapi dua-duanya tuh sering dipakai sebagai contoh kan.
Tentu saja sudah bisa ditanya berapa persen yang terionisasi, ya kan? Yang terionisasi itu kan X-nya ini, X terhadap konsentrasi awal. Gampang lah ya, itu nggak usah saya terangkan juga sudah bisa. Nah ini contohnya, saya kira saya akan lewat saja, membosankan ya, sudah tahu persen ionisasi kan tinggal ditanya itu. Oke. Nah ini sebetulnya prinsip yang kemarin kita pelajari, ya. Kalau saya sekarang pindah tadi asam atau basa murni yang lemah, ya. Asam basa kuat, ingat sekali lagi sudah kita selesaikan di kuliah kita hari Selasa pada bagian akhir itu, ya. Asam basa kuat kan ya langsung, kalau larut ya larut semua. Konsentrasinya tinggal konsentrasi basa yang dilarutkan itu berapa gitu ya. Udah langsung kayaknya. Nah sekarang kita pindah dari asam kuat basa kuat yang Selasa lalu, Kamis pagi tadi kita sudah bicara asam lemah basa lemah. Kalau dia kita larutkan dalam air saja. Nah garam itu kan kalau kita reaksikan ya, asam dengan basa itu kita reaksikan jadi garam. Bagaimana pH garam itu? Nah bergantung. Komponen garamnya itu apa? Ya. Kalau saya punya garamnya itu, ya kan? Dari asam lemah, dari asam kuat dan basa kuat, akhirnya apa? Netral. Sudah tahu itu. Ya. Biasanya kalau asam kuat dengan basa kuat kita reaksikan menjadi garam yang netral. Kenapa? Garam itu komponennya kationnya dari mana? Dari asamnya atau dari basanya biasanya? Kalau saya membuat garam NaCl misalnya, Na-nya itu dari basanya atau dari asamnya? Basa. Jadi kation dari garam itu berasal dari basa. Tadi saya punya basa kuat, NaOH, basa kuat kan kalau mau membuat NaCl. Karena basanya kuat, sehingga kation yang tinggal di garam itu sudah tidak punya sifat asam lagi, ya kan? Prinsip kemarin tuh, kalau asamnya kuat maka basa konjugatnya lemah. Kalau sangat kuat asamnya atau basanya, basa konjugatnya sangat lemah, sudah benar-benar impoten, tidak punya apa-apa. Ya, dia nggak punya sifat asam akhirnya kationnya, ya. Anionnya berasal dari asamnya. Karena asamnya HCl yang sangat kuat, ya sudah Cl-nya ini jadi sudah terkapar gitu saja, nggak punya apa-apa. Di larutan air sehingga netral, ya. Nah sekarang sebaliknya, kalau kationnya masih bersifat asam, berarti ini berasal dari apa nih? Kation tadi berasal dari basa, berarti berasal dari basa lemah, ya. Kalau kationnya bersifat asam, kenapa bersifat asam? Karena tadi dari basa lemah, ya. Larutannya akan bersifat asam, ya. Kalau anionnya bersifat basa, masih bersifat basa, berarti ini dari apa nih? Dari anion tadi berasal dari apa? Asam. Anionnya masih bersifat basa, berarti asamnya itu asam lemah, membuat garam dan larutannya akan basa. Nah, yang terakhir tentu saja kalau dua-duanya masih punya sifat asam basa. Iya, kationnya masih bersifat asam, anionnya bersifat basa. Atau tadi seperti teman sudah sebut ini, pembentuknya itu asamnya lemah, basanya juga lemah. Bisa untuk garam? Bisa. Ya, garamnya bersifat apa? Gimana? Sifatnya apa? Ya sekarang tergantung dari mana yang lebih kuat lagi, ya kan? Jadi lihat Ka dan Kb. Ya. Kekuatan relatif dari asam basa tadi. Ya. Nah, ini kemarin itu sebetulnya ya. Kation logam bersifat netral. Ini kemarin kita sudah lihat ya. Jadi nah, ini kita kualitatif dulu, kuantitatifnya nanti. Tentu saja ini bukan garam ya. Ini sudah tahu kemarin asam kuat, ya kan?
Kemarin sudah netral. Nah, kalau ini garam basa ya, karena HCN itu asam lemah ya. NaOH kan asam basa kuat ya. Jadi sudah tidak bersifat asam lagi. Ini basa. Oh, ini tentu saja asam. Apa? Netral? H2S itu kira-kira asam kuat, asam lemah? Asam lemah ya, H2S itu asam lemah. Jadi masih punya sifat basa. Asam fosfat itu asam lemah juga ya. Sifat basa juga. Asam fosfat kan dipakai di minuman bersoda itu ya. Nah, sekarang amonium klorida. Asam ya, karena saya sekarang punya komponen HCl tadinya kan. HCl dengan NH3. Oke, nah sekarang kuantitatifnya. Bagaimana sekarang kita menghitung pH dari garam? Apa yang akan terjadi kalau saya punya garam NaF? Na-nya bersifat asam atau basa enggak? Na plusnya? Na plusnya akan punya sifat asam basa enggak? Tidak. Kenapa? Awalnya dari basa kuat kan? Basa kuat, maka basa konjugatnya lemah, asam lemah ya. Asam yang sangat lemah yang tidak punya sifat asam basa lagi. Nah, jadi yang punya komponen atau yang akan mempengaruhi itu F- kan. F- dengan air bisa bereaksi ini yang menyebabkan larutan itu akan mempunyai pH yang tidak netral. Larutan garam itu akan punya pH tidak netral. Na plusnya tidak bisa bereaksi dengan air lagi, tidak bereaksi dengan air. Jadi Na plusnya dengan air, kita tuliskan sini ya. Nggak ada reaksi nih. Tidak ada reaksi, larut saja. Larut saja. Tapi kalau F-nya bisa bereaksi berkeseimbangan dengan air, reaksi. Nah, andaikan sudah dikasih tahu begini saja, terus suruh menyelesaikan, harus cari, kalau perlu data ya cari sendiri. Data apa yang harus saya cari? Ka dari HF, oke. Hubungannya dengan sini apa? Ka dari HF itu. Hubungannya dengan keseimbangan ini apa? Keseimbangan ini sama KAF apa hubungannya? Apa? Ketetapan keseimbangan ini adalah KB dari F- kan tadi? Ya kan? Apa hubungannya dengan KAF? Iya, ini adalah KB. Ya, jadi sudah harus cepat mengenali. Ini reaksinya apa? Ya. Ada mungkin angkanya di sini ya. Mana ada satu. Ya, akhirnya pokoknya itu tadi sudah kita hitung juga sudah di awal, ya. Akhirnya tadi sudah kita hitung di awal. Kan di slide yang agak awal tadi ya, kita ditanya KB dari F-. Akhirnya seperti itu. Dan tadi saya selesaikan dengan cara yang seperti biasa tadi. Akhirnya X-nya saya abaikan juga. X kuadrat per 0,1 1,47 kali 10 pangkat min 1. Akhirnya POH 5,92 dan pH sama dengan 8. Ya. Jadi pH garam pun sudah nggak harus hafal. Oh, samaan mana yang harus saya pakai? Tulis reaksi keseimbangannya dari sini. Ya. Kemudian ya, terus perhitungan keseimbangan lagi, nggak ada yang lain. Tentu saja tidak harus ya konsentrasi larutan 0,1 kebetulan saja contoh kita tadi dari awal 0,1 terus
Tapi tidak harus larutan itu konsentrasinya 0,1. Ada pertanyaan? Ya, jadi mudah-mudahan saya bisa meyakinkan saudara juga tidak harus hafalin rumus-rumus itu, ya. Tulis saja yang saudara biasakan, tulis persamaan keseimbangannya, tahu KA-nya atau KB-nya apa dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita tidak boleh mengabaikan, apa yang harus kita lakukan? Ya, diselesaikan persamaan kuadratnya sebetulnya intinya, ya gunakan persamaan kuadratnya gitulah ya. Jadi kapan kita tidak boleh mengabaikan? Biasanya X itu tidak dapat diabaikan. Bisa sih sebetulnya dari awal kita cek. Kalau konsentrasi awal itu 400 kali lebih besar daripada 400 kali K, itu biasanya kita tidak bisa abaikan. Ya. Di contoh kita tadi coba kita lihat. KA-nya ini kan? Ya kan? Konsentrasi awalnya 0,1. 400 kali KA berapa kira-kira? 400 10 pangkat min 6 terhadap 0,1. Kan kira-kira 400 dibagi berapa jadinya? 0,10 pangkat 2 ya. 10 pangkat 2, 10 pangkat 4. Jadi masih gini kan. Terhadap 0,1. Ya kan? Konsentrasi awal tuh masih jauh besar daripada ini kan. Gitu. Jadi bisa juga kita ngecek. Kalau mau ngecek dari awal, bisa nggak saya abaikan X-nya itu? Kalikan saja. 400 kali K itu apakah masih lebih kecil nggak dari konsentrasi awal? Atau konsentrasi awal itu lebih besar nggak dari 400 kali K-nya? Ya. Itu sebenarnya ya sama dengan 5% itu lah. Ya. Kalau dibalik-balik sama. Ya. Tapi kan gini dari awal sudah bisa prediksi dulu. Nanti sudah capek ngitung, wah ternyata nggak bisa diabaikan, marah lagi. Harus balik lagi gitu ya. Kalau mau dicek dari awal dari situ, ya. Ya, kalau nggak bisa diabaikan ya sudah harus selesaikan persamaan kuadratnya. Jangan lupa persamaan kuadrat ini minus B plus. Kenapa tidak saya pakai plus minus kira-kira? Saya pakai plusnya saja. Karena konsentrasi asam basa itu ya positif, masuk konsentrasi negatif ya. Jadi ya plusnya saja biasanya yang mempunyai nilai fisik. Ya. Kalau solusi persamaan kuadrat kan biasanya harusnya plus minus, tapi selalu pasti yang selalu pakai yang plusnya ini. Kan ini minus B plus B kuadrat. Ya. Nyatakan konsentrasi yang sudah cari itu dalam persamaan kuadrat itu AX kuadrat dan seterusnya, dan akhirnya selesaikan. Tapi sudah tahu itulah ya. Nah ini contohnya, lagi-lagi 0,1 nggak apa-apa ya. Jadi saya punya larutan HSO4 itu akan bersifat asam 0,1. Saya selesaikan seperti biasa ya. Awalnya begitu, reaksi sejumlah X misalnya, hingga kesetimbangannya begini. Nah KA-nya itu kebetulan 1,1 kali 10 pangkat min 2. Ya. Kalau saya kalikan 400 kan berarti berapa tuh? 400 kali 4,4. Jadi nggak bisa kan saya abaikan 4,4 kan lebih besar daripada 0,1. Ya. Jadi jelas ini tidak bisa diabaikan. Ya, sehingga saya harus hitung persamaan kuadratnya. Persamaan kuadratnya saya tulis menjadi begini kan? Saya ingatkan lagi lah. Tulis karena X kuadrat ini diuraikan jadi ini, sehingga ABC-nya sudah lihat di situ. Ya, hanya 1, B-nya 1,1 kali 10 pangkat min 2 dan seterusnya. Ya, sehingga gunakan persamaan ini, X-nya ketemu. Selesaikan persamaan kuadrat ini, ya, sehingga X sama tadi. Nah ini kebuktian, terbukti kan X-nya itu 2,8 kali 10 pangkat min 2 ya? Terhadap 0,1 kan ya kira-kira 1/10-nya kan.
lebih malah sport. Ini jangan diabaikan, ya kan? Ya, akhirnya pH-nya sama dengan. Ada pertanyaan dulu? Nah, sekarang sudah harus dibaiat, harus disumpah bahwa kalau menyelesaikan persamaan asam basa jangan langsung persamaannya ya, akar Ka kali Ca. Tulis kesetimbangan ini dulu. Jadi nanti kalau saya lihat di berkas ada yang jawab langsung gitu persamaannya saja, langsung saya coret besar. Ya, jadi harus sudah biasakan tulis kesetimbangannya, selesaikan tahap demi tahap. Pak, yang isinya itu bersama PMA itu yang mana? Misalnya sudah mau pakai yang mana? Hah? biasanya pakai MR. MR dari? Mula-mula reaksi. Oh ya nggak apa-apa. Konsumen istilah. Asal. Mau pakai MRS, mau ABS tadi, apalah. Itu kan hanya nama saja, ya. Apa arti sebuah nama? Ya. Kenapa HSO4 bersifat asam? Langsung kita simpulkan. Sorry. Harusnya ini larutan apa? Ada yang salah di sini? Ini kan Na plus tidak bersifat asam ya. Tapi ini salah timbangan berarti. Ada yang salah? Ini harusnya larutan. Ya makasih nih. Saya kira bagus nih. Ini saya kira ini ada yang salah nih dengan penyelesaian persamaannya. Ya kan? Harusnya dia bersifat basa ya. Iya, ini ada yang salah. Ya, ini tinggal dikoreksi saja. Ini harusnya menjadi apa? Oh, H- ya sini. Jadi ini larutan. Ya. Ya, harus bersifat basa. Ya, amfoter sebenarnya HSO4 itu. Amfoter. Tapi ya ini contoh yang tidak. Nanti saya cek lagi lah. Ini saya cek lagi nanti. Ya. Karena sebetulnya ya biasanya komponen garam itu kan ininya punya sifat asam atau basa. Terus komponen ininya anionnya itu tadi yang bersifat basa ya biasanya. Nah, ini memang agak unik karena H2SO4 itu asam kuat kan? Asam kuat. Nah, kalau coba kita cek dulu datanya 1,1 kali 10 pangkat min 2 itu Ka-nya atau sudah Kb-nya? Ada yang punya datanya nggak? Mungkin saya punya datanya. Tadi berapa angkanya? Masih ada yang ingat nggak? Ini Ka itu sudah nomor Ka. Jadi kalau itu tadi ya, tadi betul tadi itu. Karena KB-nya nanti KB-nya kecil sekali kan? KB-nya 10 pangkat min 10. Ya. Jadi oke, ya. Yang tadi itu betul. Karena HSO4-nya itu bisa sih sebagai basa sebetulnya, tapi karena dia amfoter bisa sebagai asam juga. Dan ternyata sifat asamnya masih lebih kuat kan? Karena asamnya itu 10 pangkat min 5. Nanti KB-nya berapa? 10 pangkat min 10. Jadi sifat basanya itu kecil sekali sehingga larutan garamnya itu masih asam. Contoh tidak baik lah, agak complicated untuk di tahap awal seperti ini.
Ya. Hah? NA plusnya? Ya, itu prinsipnya. NA plusnya itu kan dari basa kuat, ya. Kemudian ya biasanya paling mudah itu ya, paling mudah bahwa NaOH itu basa kuat, basa asam konjugat dari basa kuat itu. Kemarin kan kita juga lihat anion-anion itu, kation-kation bisa bersifat asam Lewis kan, ya nggak? Yang kemarin itu kalau dia berkoordinasi dengan air, kan? Ini bisa menarik elektron sehingga H plusnya bisa lepas. Kemarin kita diskusi itu ya. Tapi biasanya ini adalah kation yang muatannya besar, ukurannya kecil, ya, yang sehingga kekuatan tarikannya. Misalnya seperti kemarin kita kasih lihat kan, atau kita kasih contoh Al3+ itu baru sudah. Ini baru apoter juga Al3+. Tapi kalau Na+ itu praktis dia tidak punya sifat asam. Atau sudah sementara ini aja begitu saja. Apa? Basa lemah maka asam konjugat. Basa kuat atau basa sangat kuat, asam konjugatnya itu lemah sehingga dia tidak bersifat, dia tidak punya sifat asam. Ada lagi? Oke, kalau gitu saya minta sudah coba problem-problem ini praktis sudah bisa semua kerjakan. Sudah coba sendiri di rumah ya. Nanti kalau saya tanya hari Selasa yang akan datang, sudah harus bisa semua. Ya, jadi PR sudah itu dari 1648 sampai 1659 itu sudah coba sendiri di rumah. Saya percaya sudah mengerjakan dan jaga kepercayaan saya. Sampai ketemu hari Selasa ya.